Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, saya Imade Hendra Wirawan, dan dalam video ini saya akan menjawab soal ujian etika bisnis yang mencakup 4 studi kasus dengan analisis etis. Saya akan menyampaikan jawaban saya secara sistematis dan berdasarkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan. Soal nomor 1, whistleblower dan juga etika. Studi kasusnya, seorang karyawan membocorkan pemalsuan laporan keuangan perusahaan kepada media dan kemudian dipecat. Nah, apakah dalam tindakan ini karyawan tersebut melakukannya secara etis? Nah, menurut saya tindakan karyawan tersebut dapat dianggap etis karena ia bertindak sebagai whistleblower untuk mengungkap kebenaran dan mencegah tindakan korupsi yang merugikan publik dan juga pemangku kepentingan. Dari perspektif etika deontologis, ia memiliki kewajiban moral untuk mengatakan yang benar meskipun beresiko bagi dirinya sendiri. Nah, bagaimana sebaiknya perusahaan memperlakukan whistleblower? Nah, perusahaan sebaiknya melindungi whistleblower, bukan menghukumnya. Dalam praktik bisnis yang etis, whistleblower perlu diberi saluran aman untuk melaporkan pelanggaran, serta pelindungan hukum dan juga sosial agar tidak takut menghadapi pembalasan. Ini menciptakan budaya kerja yang transparan dan juga akuntabel. Soal nomor 2, limbah pabrik tekstil. Analisis pelanggaran etika dalam kasus ini. Tindakan membuang limbah cair tanpa pengolahan jelas merupakan pelanggaran terhadap etika lingkungan dan juga tanggung jawab sosial. Perusahaan mengorbankan keselamatan masyarakat dan juga merusak lingkungan demi efisiensi biaya. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip kehati-hatian. Tanggung jawab moral perusahaan. Nah, perusahaan sebenarnya memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya. Etika bisnis menuntut agar perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan juga ekologis dari setiap keputusan. Nah, solusi kebijakan internal atau bagi perusahaan. Nah, saya merekomendasikan agar perusahaan menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang ketat, melakukan audit lingkungan secara berkala, serta mengintegrasikan prinsip sustainability dalam operasi harian. Perlu juga dibentuk tim kepatuhan etika lingkungan di internal perusahaan. Soal nomor 3, iklan skincare yang menyesatkan. Nah, apakah praktik tersebut etis? Nah, menurut saya, praktik iklan tanpa bukti klinis yang valid adalah tidak etis karena menyesatkan konsumen dan melanggar prinsip kejujuran. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan juga terbukti secara ilmiah. Nah, hubungan etika dan juga tanggung jawab sosial dalam kasus ini. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan saling berkaitan erat. Dalam hal ini, perusahaan seharusnya mempromosikan produksinya secara jujur dan juga bertanggung jawab. Menyesatkan konsumen akan merusak reputasi dan juga melanggar kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen dan meningkatkan pengaduan hukum dan bahkan mungkin boikot terhadap produk. Hal ini akan berdampak negatif pada citra dan juga keberlanjutan bisnis. Soal nomor 4, konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, apakah tindakan manajer tersebut etis? Menurut saya, tindakan memilih vendor milik kerabat tanpa proses tender yang transparan merupakan tindakan yang tidak etis. Meskipun harga dianggap terbaik, keputusan tersebut diliputi konflik kepentingan dan juga melanggar prinsip integritas. Nah, risiko etis dan juga hukum dari kasus ini.
Risiko di etis meliputi penurunan kepercayaan internal, pencemaran budaya kerja, dan juga kerugian keuangan. Risiko hukumnya bisa berupa pelanggaran undang-undang pengadaan atau barang dan jasa, atau bahkan tuduhan korupsi dan juga nepotisme. Rekomendasi kebijakan internal untuk perusahaan. Perusahaan perlu memiliki kebijakan anti konflik kepentingan yang jelas, termasuk keharusan menyatakan hubungan personal dalam proses bisnis, dan mewajibkan transparansi dalam pemilihan vendor melalui tender terbuka. Demikianlah jawaban saya atas 4 studi kasus dalam ujian etika bisnis ini. Semoga penjelasan saya dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap pentingnya integritas, tanggung jawab sosial, dan juga etika dalam setiap aspek bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi.